Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Larisman MPD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang implementasi Pancasila dalam bidang hukum. Sebelum masuk kepada penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Arinis Sri Febriani, NIM 19011011. Saya sendiri, Syafna Mulia Hayati, NIM 19086260. Fitra Ramadan, NIM 19086338. Dan Wido Putra, NIM 19061075. Implementasi Pancasila dalam bidang hukum. Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan juga sebagai syarat untuk menciptakan kebahagiaan warga negara, dan warga negara juga diajarkan bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Yang pertama yaitu sistem hukum di Indonesia. Sistem adalah suatu kesatuan yang terorganisir dan kompleks, berupa perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Hukum menurut Aristoteles, menurutnya adalah hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim. Undang-undang dasar adalah suatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah, undang-undang menguasai hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. Selanjutnya, menurut Plato, hukum merupakan suatu peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun dan sifatnya mengikat. Globalisasi yang menunjuk pada terciptanya satu kesatuan di dunia yang bersifat tanpa batas. Di antaranya, negara telah mempengaruhi hampir seluruh kehidupan manusia. Salah satu di antaranya adalah bidang hukum. Dalam era globalisasi, Indonesia ikut dalam perkembangan dunia dan hubungan internasional sesuai dengan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Pengaruh globalisasi sangat kuat sehingga mempengaruhi dalam pembentukan peraturan perundangan. Dalam kuatnya tekanan dari negara-negara maju, peraturan perundang-undangan dan kuat kepada negara berkembang seperti Indonesia. Memberikan dampak dalam proses pembentukan undang-undang. Adanya pengaruh dari negara-negara maju, tetapi juga kuat dari pengaruh lembaga-lembaga internasional dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, konsep negara hukum Pancasila. Omar Aji berpendapat bahwa negara hukum di Indonesia memiliki ciri khas Indonesia, karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Maka, negara hukum Indonesia dapat pula diamanatkan negara hukum Pancasila. Kesimpulannya yaitu tujuan negara hukum yaitu menciptakan negara yang aman dan sejahtera, di mana kekuasaan dan wewenang yang telah diberikan tidak digunakan dengan semena-mena dan dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Negara hukum juga sebagai amanah dari sebuah konstitusi negara tak kecuali negara Indonesia. Negara hukum tersebut ada dalam pasal 1 ayat 3 yaitu menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan atas hukum. Selanjutnya, penguasa negara harus bisa memproyeksikan sebuah tujuan negara seperti yang ada pada Undang-Undang 1945, alinea keempat, dan tidak bertindak dengan semena-mena. Masyarakat juga harus membantu dengan mengetahui segala peraturan perundang-undang yang ada di negara Indonesia dan membantu pemerintah agar menciptakan negara yang adil, aman, dan sejahtera. Sudah seharusnya wewenang dan kekuasaan digunakan dengan sebagaimana mestinya, bukan untuk melindungi diri sendiri. Baiklah, sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.